Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil duduk kelihatan Mbak ya? Duduk aja ya? Duduk aja. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang terhormat dan kita hormati, yang mulia kita muliakan, yang tercinta dan yang kita cintai guru kita bersama Buya Yahya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau pada zaman seperti ini. Dan yang terhormat tim dakwah Al-Bahjah Hongkong, wabil khusus kepada Ustadz Romli dan tim, serta yang kami banggakan teman-teman santriwati maupun teman-temannya santriwati Al-Bahjah Hongkong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mbak-mbak semua keistiqomahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dunia serta di akhirat. Baik, kami di sini hanya ingin memberikan beberapa nasihat ya, agar pertemuan kita, perjumpaan kita pada saat ini tidak tiada artinya, tidak sia-sia gitu. Ya. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Romli sedikit nasihat-nasihat mengenai nanti bagaimana kegiatan kita pada pagi hari ini, wabil khusus sampai sore hari. Itu nanti memang ada beberapa yang harus kita perhatikan, yang namanya, mohon maaf, foto ya. Yang namanya foto. Tidak salah memang orang memoto, tidak salah. Ya, kami himbau khususnya yang pernah masuk kelas ya, yang kelas lanjutan atau yang di Al-Bahjah itu kelas lanjutan atau kelas yang anak-anak baru hari Senin atau hari Sabtu itu mungkin pernah ketemu sama kami ya, mungkin pernah ketemu. Adapun anak-anak yang teman-teman santriwati yang hari Ahad yang baru mungkin belum ketemu kami ya, pada intinya kami ingin ya mbak-mbak tuh semuanya membahjah. Yang masuk ke Al-Bahjah itu semuanya membahjah. Dalam artian manhajnya sama. Ya, dalam artian manhajnya sama. Yang pertama itu mbak-mbak. Ya, mbak-mbak di sini semuanya perempuan kecuali kami berdua ya. Mbak-mbak semua di sini perempuan. Dan mbak-mbak harus tahu hakikatnya mbak-mbak tuh. Ya, hakikatnya mbak sebagai seorang perempuan seperti apa. Mbak-mbak semuanya mulia. Bahkan lebih mulia daripada yang namanya mutiara, intan berlian ya mbak-mbak. Lebih mulia daripada yang namanya intan berlian, lebih mahal daripada intan berlian. Yang namanya intan berlian mungkin dijual dengan harga 1 miliar. Ada nggak? Ada, mungkin 1 triliun mungkin ada. Ya, mungkin sangat indah sekali gitu kan, intan berlian. Tapi mbak-mbak nggak bisa. Masa mbak mau dijual sama saya 1 miliar? Ya, apalagi yang sudah bersuami. Ya, nggak boleh. Walaupun saya beli 1 miliar, tidak boleh, hukumnya haram. Ya, nggak boleh. Mutlak, tidak boleh. Nah, itu mbak, posisi mbak nih sebagai seorang yang mulia, wanita yang mulia. Nah, kalau misalnya tadi disinggung oleh Ustadz Romli, kalau misalnya mbak wanti-wanti ya dari sekarang, jangan ada yang upload ke media sosial ya. Nah, tadi sudah paham, mbak-mbak lebih mulia daripada yang namanya mutiara. Mbak tahu yang namanya mutiara? Ya, mutiara nggak dijual di pasaran. Nggak dijual di pasaran, nggak dijual di pinggir jalan, nggak. Ya, nggak dijual di pinggir jalan. Ada mutiara jual pinggir jalan. Ayo mutiara, harganya
$5. $10. Ya mungkin yang secondnya KW. Bahasanya KW. Nah, kalau misalnya mutiara dijual di pinggir jalan, mungkin banyak yang punya sekarang. Ya, lagi pada make, mungkin semuanya make mutiara. Nah, Mbak ini lebih mulia daripada mutiara. Nah, namanya mutiara, kalau orang punya mutiara, coba pasti ditaruh di mana? Di tempat yang sangat rahasia. Ditaruh di mana? Misalnya ditaruh di, misalnya mohon maaf, kotak tuh, brankas. Ya, brankasnya digembok, dikunci. Gemboknya dimasukin lemari. Mau keluar kamarnya dikunci. Mau keluar rumahnya dikunci. Mau keluar gerbangnya dikunci. Itu wanita itu bermutiara, mohon maaf. Itu mutiara. Lah, ini mbak gitu. Ibaratnya lebih mulia daripada mutiara. Harus jadi wanita yang namanya wanita yang mahal. Paham enggak? Wanita yang mahal. Dikisahkan waktu itu Nabi Muhammad ya sama kayak gini, halakoh. Ya, bahasanya halakoh, beriung itu. Orang Sunda yang ngomongnya beriung ya. Ngariung. Beriung kayak gini. Kemudian Rasulullah celetuk, ada pertanyaan buat para sahabat. Wahai para sahabatku, saya punya pertanyaan. Siapakah wanita yang paling mulia di antara kalian? Ya, paling mulia. Siapa wanita yang paling mulia tuh? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, wanita yang paling mulia itu wanita yang paling banyak sholatnya. Jawab, salah, bukan itu yang aku maksud. Wanita yang paling banyak sedekahnya, wanita yang paling banyak puasanya, wanita yang paling banyak kasih sayangnya kepada anak. Bukan. Semuanya bukan itu. Ya, bukan. Akan tetapi, apa yang Rasulullah maksud? Ya, akhirnya pertanyaan tersebut buat PR. Ya, ternyata para sahabat pun punya PR. Apa? Sampai dikatakan Sayyidina Ali pun tidak bisa menjawab. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah ya. Yang dikatakan Rasulullah tuh ibaratnya samudranya ilmu, pintunya tuh Sayyidina Ali. Ya, pintunya aja tidak bisa menjawab bahasanya. Ya, tidak bisa menjawab, akhirnya buat PR, pulang semua. Akhirnya ketika pulang, nah ini pun pendidikan daripada siapa? Daripada Sayyidah Fatimah. Pendidikan kepada kita semua. Wahai yang sudah punya suami, teman-teman santriwati Al-Bajah Hongkong yang sudah punya suami di Indonesia, kalau misalnya pulang, suaminya itu nih, liatin contohnya Fatimah. Ketika Sayyidina Ali pulang ke rumah, ya, ketika pulang ke rumah tuh, yang pertama kali ditanya itu apa? Wahai Ali, wahai suamiku, ya nyebutnya kalau orang Sunda tuh AA Neng ya. AA, dapat apa dari Rasulullah? Ya, dapat apa? Ya, dapat apa? Yang ditanya pertama kali dapat apa? Dapat ilmu apa dari Rasulullah? Itu pendidikan. Daripada siapa? Dari Sayyidah Fatimah. Lah, ini zaman sekarang, perempuan zaman sekarang tuh kalau misalnya suami datang, uangnya dapat berapa? Ya, pasti kayak gitu. Nah, ini awas. Ya, kalau misalnya seperti ini, bencana ini. Kenapa? Kadang ada seorang ustaz yang mengadu tuh. Mengadu apa? Yang pertama mengadu, duh bingung saya tuh Ustaz. Kenapa? Kalau saya pulang ke rumah tuh, pokoknya kalau uangnya banyak, pasti istri saya senyum-senyum, ngelayanin saya, pokoknya dibuatin tes segala macem. Tapi kalau uangnya pas-pasan, mesem. Kalau nggak bawa uang, siap-siap Ustaz. Yang namanya piring terbang. Seperti itu terus. Makanya mbak-mbak, ya ketika ada suami datang, pendidikannya itu ya minimalnya bawa tas, diambilin tasnya, bawa koper, diambilin kopernya, bawa jas, ya mohon maaf dilepasin jasnya, kan enak. Diapin teh, kan itu enak. Ya, enak bahasanya seperti itu. Jangan sampai suami mau pulang ke rumah pasti bawanya nggak enak. Takut kenapa? Ya, seperti itu. Jadi mbak-mbak lebih mulia. Ketika itu ditanya seperti itu, jawaban Ali gimana? Wahai Neng, saya dapat pertanyaan daripada Rasulullah itu, pertanyaannya, siapakah wanita yang paling mulia? Akan tapi para sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya Fatimah bilang, wahai AA, mau saya kasih tahu jawabannya? Ya, mau nggak Neng kasih tahu jawabannya? Seperti itu. Akhirnya jawabannya Ali gimana? Wah, seneng kan? Merasa senang. Merasa senang kenapa? Merasa senang, wah bakal dikasih tahu oleh siapa? Fatimah. Kenapa? Kalau yang ngasih tahunya Fatimah, yakin pasti bener jawabannya. Karena siapa? Fatimah anaknya Rasul. Ya, wah bakal saya banggakan di hadapan Rasul jawaban tersebut. Apa wahai istriku? Jawabannya, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang wanita yang berusaha untuk tidak melihat laki-laki dan berusaha untuk tidak dilihat
laki-laki. Dalam artian apa? Dalam artian mbak-mbak bukan berarti mbak-mbak kesehariannya di rumah terus, nggak tahu dunia luar. Nggak pernah lihat laki-laki tapi diem aja di kamar gitu. Bukan, ya, bukan dalam arti ketika mbak-mbak dilihat oleh laki-laki itu mbak-mbak merasa risih, ya, merasa risih. Itu wanita yang mulia, merasa risih. Dalam nggak mau gitu. Wah, kalau lihat sama si fulan nih, dilihatin terus, mending keluar kemana gitu kan? Mohon izin kemana kan, entahlah alasan dan lain sebagainya, izin aja kemana. Itu wanita mulia. Begitupun tidak mau melihat laki-laki. Dalam artian apa? Ada laki-laki nggak dilihatin terus gitu loh. Oh ininya, oh ini. Nah, gitu pun. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kemuliaannya Mbak sudah paham. Mbak lebih mulia daripada yang namanya mutiara. Terus disinggung, kenapa kok nggak boleh mohon maaf ke media sosial dan lain sebagainya, nggak boleh upload dan lain sebagainya. Mohon maaf mbak, barangkali ada pertanyaannya. Kadang ada pertanyaan dalam grup, saat kok saya kan bernikob, boleh nggak saya upload ke Facebook? Kan saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga. Ya, sekarang mau tanya, kami mau tanya yang bernikob terutama dari hati, ya, secara dari hati kecilnya Mbak, saya mau nanya, Mbak, tujuannya yang bernikob itu apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Tidak dilihat laki-laki. Oke, menutup aurat intinya. Memang orang yang pakai cadar itu, Mbak, mohon maaf, itu mulia di atas kemuliaan. Dalam artian apa? Mbak mengambil pendapat pertama dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan cadar adalah wajib. Tapi mbak yang sudah pakai kerudung syariat, jangan minder ya. Dalam artian mbak yang sudah pakai kerudung sebesar ini sudah benar. Ya. Adapun yang memakai cadar, ini mohon maaf kan tujuannya untuk menutup aurat. Sekarang kami mau nanya, tujuannya kalau misalnya mbak foto, jeprek, misalnya selfie dan lain sebagainya walaupun pakai cadar ke Facebook, pasti tujuannya untuk dilihat. Nggak ada tujuan lain mungkin. Sok apa tujuannya? Mau nanya. Kan untuk dakwah mungkin, mencontohkan kepada orang lain. Pasti tujuannya untuk dilihat. Pasti. Bener nggak? Pasti. Nggak mungkin. Sekarang mau nanya, kalau misalnya mbak dilihat oleh laki-laki, itu hukumnya haram. Kenapa? Di dalam aurat nanti pembagiannya ada 3 macam. Nanti penjelasannya panjang lebar nanti dalam kelas ya. Itu ada aurat nazar, aurat dalam sholat, ada aurat sitir. Nah, aurat dalam sholat, aurat nazar itu apa? Semua yang boleh dipandang, semua yang haram dipandang itu tidak boleh dipegang. Contoh sekarang, ya, laki-laki, Mbak, perinciannya itu yang pertama, laki-laki haram melihat sekujur tubuh wanita yang bukan mahramnya tanpa terkecuali. Haram. Kecuali apa? Dalam 2 hal, darurat atau hajat. Darurat apa darurat? Contoh pengobatan. Mbak sakit di sininya, borokan misalnya. Ya, borokan di sininya. Pahanya terpaksa harus dilihat oleh dokter. Mau nggak mau, ya kan? Kenapa harus diperiksa? Darurat. Apalagi? Hajat. Contoh hajat apa? Jual beli. Seperti ini, mengajar, belajar mengajar. Ya, pinjam meminjam, jual beli bagi seorang pedagang. Itu nggak apa-apa, diperkenankan. Lebih dari itu nggak boleh. Lebih harus adil ya, harus adil. Tadi laki-laki nggak boleh lihat perempuan. Nah, sekarang mbak semuanya nggak boleh ngelihat laki-laki sekujur tubuhnya yang bukan mahram. Kecuali karena 2 hal, darurat dan hajat. Sama, biar adil. Ya, makanya mbak ya, jaga kehormatannya mbak. Ya, yang selfie nggak apa-apa. Boleh nggak foto-foto? Boleh, cuman buat privasi ya, buat privasinya mbak di dalam ya HP-nya sendiri nggak apa-apa lah, buat kenangan dengan teman-teman mbak, mungkin dengan suami mbak nggak apa-apa. Ya, akan tetapi jangan dibiasakan untuk upload ke media sosial. Itu saja dari kami, nggak panjang lebar ya. Karena nanti ada kegiatan yang dipandu nanti oleh Ustadz Romli, masalah game-gamenya. Dan game-gamenya insya Allah puas-puasin aja game-gamenya, puas-puasin aja dan siap-siap ini. Itu saya dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.